Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Rani Ayunalasari, BP 1710941013 akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 2 yaitu mengenai toksikologi lingkungan, mengenai pengaruh konsentrasi pemaparan surfaktan alkalin benzen sulfonat terhadap toksisitas dan kerusakan jaringan ikan nila. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Eng Sinta Sylvia. Baik, berikut adalah konten ataupun yang menjadi outline bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, mengenai latar belakang. Produksi deterjen terus meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pembersih. Deterjen atau bahan pembersih sejenis lainnya ini merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam rumah tangga maupun industri. Informasi tentang pengaruh ABS terhadap benih ikan nila ini masih sangat jarang. Nah, untuk itu diperlukan kajian mengenai toksisitas dan juga analisis histologi dampak pemaparan dari deterjen ABS terhadap ikan nila melalui studi bioassay untuk menentukan nilai EC50 pada waktu 96 jam. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsentrasi toksisitas alkalin benzen sulfonat atau ABS terhadap kematian LC50 ikan nila pada waktu 96 jam dan tingkat kerusakan jaringan insan dan hati dalam pemaparan selama 4 hari dan 30 hari. Selanjutnya, metodologi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode eksperimental dengan 6 pelakuan dan 3 ulangan. Uji LC50 dengan uji bioassay dengan konsentrasi yang digunakan berdasarkan hasil dari uji pendahuluan dan mengacu pada seri logaritmik. Ada 6 pelakuan. Pelakuan yang pertama, pada pelakuan A yaitu konsentrasi alkalin benzen sulfonat 0 mg per liter dengan kontrol. Pelakuan kedua atau pelakuan B, konsentrasi alkalin benzen sulfonat dengan 2,4 mg per liter. Dan pada pelakuan ketiga atau pelakuan C, konsentrasi alkalin benzen sulfonat sebesar 5,6 mg per liter. Selanjutnya pada pelakuan 4 atau pelakuan D, konsentrasi alkalin benzen sulfonat sebesar 7,5 mg per liter. Pada pelakuan kelima atau pelakuan E, konsentrasi ABS sebesar 10 mg per liter. Dan yang keenam atau pelakuan F, konsentrasi ABS sebesar 13 mg per liter. Selanjutnya, metode pada pemaparan deterjen ABS berupa metode pergantian air atau static test, yaitu media uji diganti secara teratur dengan selang waktu tertentu dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Kegiatan ini selanjutnya akan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu uji pendahuluan dan yang selanjutnya adalah penelitian utama, di mana ini mengikuti prosedur uji toksisitas dari US EPA 1996. Poin selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang didapatkan adalah aplikasi EBS ini menimbulkan efek pada ikan nila, yaitu ada efek jangka waktu singkat dan juga pada jangka waktu panjang. Hewan uji ini mengalami gejala, di mana pada 2 uji toksisitas akut dan uji subletal, uji toksisitas akut ini digunakan untuk melihat efek dalam jangka waktu singkat dan uji subletalnya ini melihat pada efek jangka waktu lama. Di mana pada uji ini gejala yang bisa ditemukan dari ikan nila adalah seperti stres, nafsu makan menurun, gerak renang kurang stabil, dan juga cenderung di dasar akuarium. Ditemukan juga organ-organ yang terkontaminasi seperti organ insang dan hati yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena terjadi kerusakan jaringan
Pada uji definit menunjukkan kematian sekitar 50% hewan uji selama 96 jam pada konsentrasi 7,5 ppm. Baik, selanjutnya akan ditampilkan tabel uji kerusakan jaringan pada ikan nila, di mana di situ terdapat konsentrasi, jumlah ikan yang diuji, mortalitas pada saat jam keberapanya, dan selanjutnya adalah jumlah ikan yang mati. Dan kerusakan jaringan insan yang terjadi pada uji toksisitas akut di konsentrasi 7,5 ppm terjadi edema lamela sekunder. Kemudian pada konsentrasi 10 ppm terjadi edema dan hiperplasia lamela sekunder, dan pada konsentrasi 13 ppm terjadi edema dan hiperplasia lamela sekunder. Sedangkan pada uji toksisitas subletal di konsentrasi 2,4 ppm dan 5,6 ppm terjadi edema lamela sekunder. Kerusakan jaringan hati yang terjadi pada uji toksisitas akut di konsentrasi 7,5 ppm terjadi kongesti sel hepatosit, pada konsentrasi 10 ppm terjadi hemoragi sel hepatosit, dan di konsentrasi 13 ppm terjadi kongesti, hemoragi sel hepatosit, dan nekrosis. Sedangkan pada uji toksisitas subletal di konsentrasi 2,4 ppm dan 5,6 ppm terjadi kongesti sel hepatosit. Baik, selanjutnya adalah tabel kisaran suhu pada masa percobaan untuk setiap perlakuan pada setiap konsentrasi, dan suhu dihitung dari rentang hari pertama, hari kelima, hari ke-15, dan hari ke-30. Kisaran suhu optimal menurut Giancarlo et al. Tahun 1991 sekitar 22 sampai 37 derajat Celcius, sedangkan pada penelitian ini kisaran suhu antara 25,3 sampai 27,8 derajat Celcius. Kisaran suhu pada penelitian ini masih tergolong normal, jadi kematian ikan dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh suhu. Baik, selanjutnya tabel kisaran pH pada masa percobaan. Derajat keasaman atau pH ini merupakan ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air, di mana menurut Guttmeyer 1984 dalam Weidenmeyer 1996, perairan dengan kisaran pH 6 sampai 9 masih dapat menunjang untuk keperluan kehidupan ikan secara normal. Dan dalam percobaan ini, pH selama pemaparan itu didapatkan berkisar 6,6 sampai 7,8. Dari hasil kisaran nilai pH yang didapatkan ini selama pemaparan masih dalam batas normal, yang artinya hal ini dapat ditolerir oleh ikan. Selanjutnya adalah kisaran DO pada masa percobaan, di mana DO ini merupakan salah satu parameter kualitas air yang sangat penting. Kandungan oksigen terlarut 3,0 ppm atau kurang dari itu dapat membahayakan ikan. Sedangkan menurut Effendi, konsentrasi yang baik bagi ikan seharusnya 5,0 ppm. Poin selanjutnya, poin keempat, yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah konsentrasi 7,56 ppm dapat mematikan ikan sebanyak 50% selama 96 jam. Jaringan insan pada konsentrasi 10 ppm dan 13 ppm yang paling parah, sedangkan uji toksisitas subletal konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan 5,6 ppm. Jaringan hati pada konsentrasi 13 ppm yang paling parah, dan sedangkan pada uji toksisitas subletal konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 5,6 ppm. Baik, berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan, karya Hardini, Daniat, dan Afrianto tahun 2012, yaitu pengaruh konsentrasi pemaparan surfaktan alkalin benzen sulfonet terhadap toksisitas dan kerusakan jaringan ikan nila. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan. Di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama adalah efek deterjen terhadap manusia.
Dan kedua, apakah masih perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap kerusakan jaringan ikan nila? Seperti yang kita ketahui, deterjen ini mengandung zat ABS, di mana pada manusia sendiri terdapat efek yang pertama memicu reaksi pada kulit. Efek samping deterjen yang paling umum terjadi pada tubuh manusia itu seperti kulit kering hingga kulit menjadi pecah-pecah, misalnya seperti saat kita mencuci pakaian menggunakan tangan. Yang kedua, dapat memicu reaksi alergi. Bagi kita yang memiliki alergi, deterjen juga bisa memacu alergi tadi. Sebagian orang dapat bereaksi apabila terkena deterjen karena ada kandungan pewangi atau zat kimia lainnya yang terdapat dalam deterjen tersebut. Yang kedua, apakah masih perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap kerusakan jaringan ikan nila? Menurut saya, ya, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan informasi pengaruh ABS tadi terhadap benih ikan nila ini masih sangat jarang, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dan juga pemantauan kualitas air serta mengenai efek dari toksisitas dan analisis histologi dampak pemaparan dari deterjen ABS terhadap ikan nila ini, sehingga nantinya tidak dapat mengganggu kualitas lingkungan perairan maupun hewan biota air lainnya. Mungkin sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.